Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dalam mawas diri fi baitullah. Vlog ini saya sengaja buat, saya tujukan kepada saudara adik-adik saya yang gak ketemu saya, khususnya adik-adik saya yang ada di Bandung karena posisi saya lagi di Kaltim. Ini sekedar apa ya? Kita sharing pikiran, tukar pikiran dengan pemahaman-pemahaman yang saya dapat dari guru-guru saya. Tapi bagusnya sih kita mulai dengan sholawatan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa siri sarifi syairi asma'i wa syifat wa ala alihi wa barik wasallim. Ini sholawat nur, ini sholawat yang sering dipakai oleh Syekh Abi Hasan As-Sajili yang pendiri Thariqat Sajiliyah, yang sekarang oleh Maulana Abah Habib Lutfi. Dan sholawat ini sholawat nur orang bilang. Jadi di sini yang tema yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah banyak sekali orang yang belajar Islam ngaku-ngaku belajar tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah ilmu yang harus memiliki guru. Karena berbeda antara kalau kalian masuk dunia majelis-majelisan yang banyak orang, ya kan? Itu enggak akan diajarkan. Karena majelis kebanyakan sholawat, baca ratib, ya kan? Habis itu ya baca doa, buka kitab tentang tata cara wudhu, sembahyang yang baik. Tapi kalau untuk lebih ilmu ke dalam, masalahnya ilmu-ilmu yang bersifat harus memiliki guru seperti tasawuf ini nggak bisa cuman baca buku, baca dari internet, dah selesai. Yang ada kamu jin, setan, iblis, laknatullah yang bakal nyesatkan. Pahami itu. Bedanya apa sih? Ya bedanya jelas. Banyak, tidak sedikit sih saya temukan beberapa orang, bahkan hebatnya dengan status sudah profesor, doktor, bercerita tentang Islam. Kita wallahu alam, bukannya saya berburuk sangka, tapi berkata saya nggak perlu belajar tanpa guru kayak gini. Cukup aku ini siapa sudah. Ujung-ujungnya dia mengaku aku ya Allah. Padahal ingat, antara hamba dengan Allah itu berbeda. Kalau kita memberi, kalau Allah maha memberi, maka itu intinya. Jangan ngaku-ngaku ente sebagai Allah. Karena manusia itu perwujudan kudrat, irodat, ilmunya Allah yang ada di muka bumi. Sampai di mana? Sampai pada saat ketika seseorang belajar tentang kebersihan, paling bagus itu buka kitab Ihya Ulumuddin kalangan Syekh Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu ringkasannya ada di kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Nah, itu ringkasan secara ringkasnya. Terus itu bisa dikaji di situ. Setelah itu, kalau kalian ingin memperdalami tasawuf, kalian harus menjadi seorang santri, harus berguru. Nah, di sini dia kata kuncinya. Banyak orang yang tidak memahami hakikat santri itu sendiri. Padahal santri itu adalah istilah bagi orang-orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Asal katanya Hasan dan Tri. Hasan itu apa? Hasan itu artinya baik atau bagus. Tri itu artinya 3. Jadi istilahnya santri adalah seseorang yang telah menjalankan atau mengamalkan 3 kebagusan, kebaikan dalam dirinya, yang meliputi iman, Islam, dan yang ketiga ihsan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik dia harus sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun. Intinya semuanya itu adalah perilaku batiniah, begitu ceritanya. Adapun iman, Islam, ihsan itu kan sudah bisa jelas. Kamu buka aja itu hadis arba'in di hadis Jibril tuh. Tentang
Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kalau dikaji lagi panjang kisahnya, ini intinya aja. Kemudian ketika menjadi santri, kalian harus duduk yang tekun belajar. Nah, ini dia banyak diselewengkan. Jadi dukun itu istilahnya pada istilah pesantren loh. Dukun tuh artinya doa yang tekun supaya kun. Atau duduk tekun nih belajar. Jadi kamu kuliah duduk yang tekun, pelajari bahas ilmu-ilmu perkuliahan, ya kan? Kamu ngaji duduk yang tekun, ngapali Al-Qur'an, semuanya kun terkabul. Intinya di situ. Dengan syarat ya kamu harus menjaga yang baik-baik itu menjadi seorang santri. Dan ingat, setiap santri memiliki guru, dan guru yang baik adalah guru yang, kalau istilah torekotnya, adalah yang memiliki sanad yang mu'tabaroh. Mu'tabaroh adalah kamu berguru ke siapa, gurumu ke siapa, gurumu ke siapa, sampai terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sih orang yang bilang, oh ini saya tanpa guru nih, saya laduni nih, yang kayak gini. Oh, emang ada wali ngaku-ngaku dirinya wali. Namanya wali kan kekasih Allah. Kekasih Allah pasti Allah sembunyikan. Jadi nggak ada ceritanya yang serba expose di YouTube, buka sini. Oh dia orang sakti gini, dia wali kayak gini. Nonsen. Nonsen. Nggak ada diri wali ngaku wali. Itu ceritanya. Yang ada wali murid, ya kan? Nah, gitu. Dan ingat, banyak orang yang terpleset kalau belajar tasawuf itu. Ujung-ujungnya dia masuk kategori bahasa filsafat Islam. Karena di dunia perkuliahan juga sudah masuk mata kuliah filsafat Islam. Filsafat Islam mengkaji tentang Islam, cuman mereka hanya berfilsafat saja. Ibaratnya orang yang mengaji itu dia tahu teori tapi suluknya tidak ada. Kenapa? Tidak ada di situ namanya guru yang memberikan ijazah amaliyah, laku-laku. Misalnya, oh kamu ibaratnya antara guru dengan murid. Si murid ini diperhatikan, amalkan nih Al-Ikhlas 500 kali tiap malam Jumat, amalkan nih Al-Fatihah selama 10 hari, atau sholat 5 waktu jangan kamu putus ya, amalkan zikir ini. Nah, zikir-zikir tertentu itu diberikan kepada murid-muridnya supaya dalam laku suluk ini dia mendapatkan apa sebenarnya ya? Ilmu, mujizat, karomah, hidayah, maunah, keberkahan, kerejekian, intinya ke ridwan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, kembali lagi ke sini, masalah apa tadi? Filsafat Islam berbeda dengan tasawuf. Tasawuf itu asal katanya ada berapa? Ta, sof, waw, dan fa. Ta itu artinya apa itu? Ta itu tajrid, yaitu mensucikan diri dari kotoran-kotoran zahir maupun kotoran batin. Yang ingat, kamu niat jangan cuman bersihkan yang zahirmu, batinmu juga kamu bersihkan. Ta itu kalau kita istilahkan artinya taubat, merupakan langkah pertama dan utama dalam perjalanan menuju Allah. Jadi kalau tasawuf, tak yang pertama tidak kamu lalui, kamu taubat dulu. Kayak apa kamu mau sampai? Ya kan? Kayak apa kamu mau dapat keberkahan hidup? Banyak tata cara bertaubat, ya kan? Taubat nasuha, semuanya ada tata caranya. Nah, itu kalian bisa cari dari guru-guru yang ada di mana-mana nih, dari Habib-Habib, majelis-majelis banyak. Kalian bisa cari sendiri. Kemudian ada lagi huruf shod, yaitu sofa. Shod atau sofa itu apa ya istilahnya ya? Dia membersihkan diri setelah tobat, dia fokus membersihkan diri dari maksiat zahir dengan maksiat batin. Ibaratnya membersihkan dari dosa zahir dan dosa batin. Ada 2 langkah dalam tingkatan ini. Yang pertama pembersihan dan penyucian hati. Ya kan? Itu kamu nanti diamalkan, misalnya kalau di Thorikot, Qadariyah, Naqsabandiyah, kamu diajarkan zikirnya, ya kan? Kapan kamu zikir Allah. Kapan kamu zikir Allah.
ya kan? Kapan kamu nanti zikir tanpa kata suara, ya sudah, kamu nanti masuk ke wilayah nafsu kamaliyah yang menyeluruh. Itu panjang kisahnya. Lanjut lagi yang kedua, setelah langkah penyucian hati, baru kamu langkah menuju the secret center atau pusat rahasia, ya kan? Jadi di sini ada istilahnya kosong tapi berisi, ya kan? Berisi tapi kosong. Nah ini mantik-mantik kayak gini nih, ilmu mantik kayak gini nanti saya seneng nih. Saya bakal buka cerita mantik-mantik yang diberikan guru-guru. Kadang ada guru-guru yang hampir ngasih mantik butuh 3 tahun baru paham maksudnya. Nanti kita pecah di vlog selanjutnya. Kemudian tadi ada sob, ada wow. Wow yaitu wafa. Memasuki sifat-sifat terpuji dan selalu memuji, berdoa, berzikrullah. Jadi intinya kalau orang belajar tasawuf tapi di mulutnya masih comberan, ya kan, tidak ada kalimat-kalimat terpuji, itu di mulutnya, kita nggak tahu di hatinya, ya kan? Nah, apakah bisa dikatakan orang lagi tasawuf? Itu dia ceritanya. Coba kamu buka di surah Yunus ayat 62. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya kan? Itu kalau biasa kita kata di kelompok dunia Kiai Kanjeng ma'iyahan. Kalau kita bersatu sepenuhnya kepada Allah, yaitu ma'iyatullah. Kemudian nanti Allah sendirinya akan menghiasi dengan wali-walinya tadi dengan akhlak yang terpuji dan mulia, dengan sifat yang terbaik. Jadi di sini erat kaitannya dengan istilahnya juhud. Nanti ada juhud tuh. Juhud tuh bukan kamu pakai baju compang-camping, kamu pakai baju sendal biasa, sementara duitmu banyak kan. Juhud itu maksudnya ketika ada panggilan ibadah, panggilan zikir, panggilan sholat, kamu penuhin. Kamu sembahyang, kamu sholat, setelah sembahyang tinggalkan itu semua yang tadi pada sembahyang, setelahnya kamu bertebaran lagi di muka bumi. Temukan tuh keberkahan karunia Allah sebanyak-banyaknya. Itu yang namanya juhud. Makanya kalau kalian buka kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu lebih diulas di situ. Ya kan? Ada kisah orang kaya tapi tidak mau mewujudkan kebersyukurannya. Ya kalau kalian bersyukur kaya, ya sudah, belikan harta, belikan ternak, ya kan? Nanti baru itu berlaku. La in syakartum la azidannakum. Kemudian saw, wafa, fa yang terakhir. Fa itu artinya fana. Ini kalau orang-orang di Banjarmasin, oh ini karam sudah ilmunya nih. Karam. Jadi ibaratnya, wah, jangankan pintar aku nih dingai, bodoh pun ulun kada punya. Karam jar. Nah itu istilah-istilah fa, fa itu artinya fana atau karam atau tenggelam. Tenggelamnya kemana? Ke laut pertemuan antara yang goib dengan yang maha goib. Jadi makanya ada rukun iman kepada yang goib. Fana di sini kalau istilahnya penghapusan atau pengosongan diri dari segala bentuk dan rupa. Kamu buka aja Quran surah Al-Qasas, Quran surah 28 juz 20 ayat ke-88. Itu buka. Di situ ada pembahasannya. Kemudian surah Al-Qamar, Quran surah 54 juz 27 ayat 55. Jadi ini wajib bagi kita ketika belajar ilmu kayak gini harus memiliki guru. Jadi adik-adikku, kalau bisa temukanlah guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Jangan cuman guru-guru yang ibaratnya guru dari internet. Oke lah, internet nih pastikan nih dia mengijazahkan internet, pastikan tuh ijazahkan dia dapat dari mana, gurunya mana, pesantrennya ada, pastikan itu. Ya kalau enggak ya udah, kalian nanti disesatkan sama sesuatu. Enggak sedikit orang yang ibaratnya belajar ngamalkan itu, katanya didatangi syekh ini, datangi syekh itu, semuanya tuh alam hayalan semua itu. Alam hayalan semua.
yang aja disesatkan sama jin setan iblis. Ingat, di situ kuncinya. Ya, sudah 15 menit lah, mungkin itu aja. Kapan-kapan saya upload lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.